空飛ぶ羽と引き換えにつなぎ合う手を選んだ僕ら、それでも空に見せられて夢を重ねるのは罪か。夏は秋の背中を見てその顔を思い浮かべる。憧れなのか恋なのか叶わぬとしていながらSebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sauti Hotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian masih ingat materi di hari Rabu kemarin? Yaitu materinya mengenai bertemu dengan kisah Gotami si Putri Sakya. Untuk pembelajaran kali ini yaitu mengenai 8 anugerah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang Bapak pimpin. Arahang sama sang Buddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sampai serta Pawan Yusudata, semoga semua makhluk hidup berbahagia satu hidup. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Simak materinya baik-baik di blog. Jangan lupa kerjain tugasnya. Kalau ada yang belum paham, bisa tanya langsung ke saya atau komen di blog. Untuk pembelajaran hari ini mengenai 8 anugerah, tolong disimak dengan baik-baik. 8 permohonan Pangeran Siddhartha. Keluarga kerajaan saat itu sedang dalam suasana gembira, terutama Raja Suddhodana, karena telah lahir cucu yang sangat dinanti-nantikan. Untuk memberikan nama kepada cucunya, diadakan pesta menyambut kelahiran cucunya. Sesuai dengan kata-kata yang diucapkan Pangeran Siddhartha, cucunya diberi nama Rahula oleh Raja Suddhodana. Pangeran Siddhartha yang saat itu telah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi petapa dengan hati-hati mendekati Raja Suddhodana. Pangeran meminta izin agar dapat pergi meninggalkan istana dan menjadi petapa untuk mengatasi usia tua, sakit, kematian. Raja yang menginginkan Pangeran Siddhartha menjadi raja tentu tidak mengizinkannya pergi. Ayah, jika saya tidak diizinkan pergi, mohon ayah berkenan memberikan 8 anugerah kepadaku. Tentu saja anakku, aku akan memberikan apapun permintaanmu. Apakah yang kamu minta? Ayah, karena ayah tidak mengizinkan saya pergi untuk menjadi petapa agar dapat mengatasi usia tua, sakit, mati, kematian, mohon ayah memberikan kepadaku 8 anugerah. Untuk yang pertama, agar saya tidak menjadi tua, agar saya tidak menjadi sakit, agar saya tidak mengalami kematian, agar ayah tetap bersama saya, agar semua wanita di istana ini dan kerabatnya tetap hidup, agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang, agar semua yang hadir dalam pesta kelahiranku dapat
semua nafsu keinginannya, agar saya dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Mendengar permintaan tersebut, Raja Sudodana terkejut dan tidak menduganya. Kemudian Raja mencoba membujuknya. Anakku, usia sekarang sudah lanjut. Tangguhlah dan tangguhkan kepergianmu sampai aku sudah mangkat. Ayah, izinkan aku pergi selagi ayah masih hidup, karena dengan demikian kelak ketika aku berhasil, aku akan kembali ke kerajaan dan mempersembahkannya kepada ayah. Yang kedua, Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana. Pada malam harinya, pangeran pergi menuju istana yang megah, indah, dan nyaman, kemudian berbaring di depan istananya. Saat beliau berbaring, semua pelayan perempuan serta para gadis penari yang memiliki kecantikan bagaikan bidadari dan memiliki kulit bersih, yang memiliki kemampuan menyanyi, menari, dan bermain musik, berkumpul di sekelilingnya dengan 5 jenis alat musik di tangan. Mereka mulai bermain musik, menari, serta menyanyi untuk menghiburnya. Tetapi karena letih, ia tidak lagi dapat menikmati hiburan berupa nyanyian, tarian, dan musik. Beliau tertidur pada saat itu juga. Pada saat bangun dari tidurnya, beliau melihat para gadis penari yang tertidur. Beberapa menimpa alat musiknya di bawah tubuhnya. Air liur mengalir keluar dari mulutnya, mengotori pipi serta tubuhnya. Beberapa mengeratkan giginya. Beberapa mendengkur, beberapa mengoceh dalam tidurnya, beberapa dengan mulut terbuka, beberapa tidur tanpa menggunakan pakaian yang layak, beberapa tertidur dengan rambut kusut berantakan. Semuanya terlihat seperti mayat yang menyijikan di kuburan. Menyaksikan perubahan yang menjijikan dalam diri para gadis penari, pangeran merenung dan menyadari bahaya dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Pangeran Siddhartha kemudian mengungkapkan perasaannya dengan mengucapkan, "Oh, betapa menyulitkan, oh, betapa menekan." Kejadian tersebut menyebabkan Pangeran Siddhartha berkeinginan kuat untuk melepaskan keduniawian dan menjadi petapa. Beliau berpikir, sekarang adalah waktunya bagiku untuk pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Pada tengah malam, Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Senin malam purnama di bulan Asara, pangeran tiba di pintu gerbang utama kota. Beliau hendak berangkat meninggalkan istana dengan menunggangi kuda istana Kantaka bersama kusirnya. Janai yang memegang ekor kuda Kantaka. Adapun para dewa meletakkan tangan mereka di bawah kaki kuda itu pada setiap derapnya, sehingga suara derapnya tidak terdengar oleh siapapun. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya, maaf. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian ingin pergi keluar, usahakan pakai masker. Terus kalau mau memegang sesuatu, pastikan tangan kalian sudah disemprot hand sanitizer untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan kita terkena virus atau bakteri. Selanjutnya, kalau emang nggak ada hand sanitizer, kalian bisa cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun. Kalau kalian habis dari luar, saya usahakan mandi terus ganti pakaian yang bersih agar kita meminimalisir terkena atau menyebarkan virus yang ada di
keluarga kita. Sekian dari saya. Satihotu Namo Buddhaya.